Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini gua mau membahas pertandingan Champions League yang tadi malam berlangsung. Terutama satu match karena match-match lain praktis itu sudah tidak menentukan lagi. Ya, matchnya itu adalah United berhadapan dengan Bayern Munchen. Tapi sebelum gue bahas ke sana, gue mau update pertandingan-pertandingan lain dulu. Dari grup B, itu Sevilla itu dipastikan tidak lolos bahkan ke Europa League, kompetisi favorit mereka setelah kalah 2-1 berhadapan dengan Lens. Jadi Lens yang ke Europa League. Nah, sedangkan di pertandingan lain ada Arsenal yang mampu bermain imbang berhadapan dengan PSV, tapi ini sudah tidak menentukan lagi karena Arsenal sudah pasti fase grup walaupun kalah fase grup, juara grup walaupun kalah pun. Jadi ya skuadnya juga cadangan, begitu juga dengan PSV, nggak begitu menentukan lagi. Nah, dari grup D itu Inter imbang 0-0 lawan Sociedad, ini juga tidak menentukan lagi karena udah lolos dua-duanya. Benfica menang 3-1 lawan Salzburg. Nah, grup C itu Napoli menang 2-0 berhadapan dengan Braga. Real Madrid menang 2-3 berhadapan dengan Union Berlin. Real Madrid juga sudah pasti lolos, tapi mereka menunjukkan bahwa mereka ini selalu bermain untuk menang, nggak bermain untuk imbang, apalagi kalah. Skuadnya juga banyak pemain inti yang dimainkan. Comeback ya, dari tertinggal 1-0 ke 2-1, lalu 2 sama, 3-2 akhirnya mereka mampu comeback. Dan 18 poin bagi Real Madrid di fase grup. Ya, kalau gue bilang sih so far so good untuk Real Madrid. Nah, kita ke grup A. Copenhagen menang 1-0 berhadapan dengan Galatasaray yang membuat Copenhagen lah yang lolos ke babak 16 besar ya. Sedangkan Galatasaray yang akan bermain di Europa League. Karena di pertandingan lain itu MU bermain di kandang sendiri lawan Munchen, kalah 0-1. Dari starting 11, United menurunkan Onana di penjaga gawang, di belakang ada Varane akhirnya mendapatkan kesempatan bersama dengan Harry Maguire, dengan Luke Shaw di kiri dan Dalot di kanan. Di tengah ada Sofyan Amrabat, ada Bruno Fernandes dan McTominay. Praktis gak berubah dibandingkan beberapa pertandingan lalu. Di depan ada Garnacho, Højlund dan juga Anthony. Jadi artinya Rashford tidak dipakai, begitu juga dengan siapa namanya, Martial. Dua-dua bahkan nggak ada di bench karena mungkin cedera ya kalau nggak salah, cedera ringan. Sedangkan Munchen sudah pasti lolos, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka tetap Tuchel tetap menurunkan starting 11 terbaik mereka. Neuer di belakang bersama dengan Mazraoui, Upamecano, Kim Min Jae dengan Alphonso Davies. Di tengah ada Kimmich dan juga seorang Goretzka. Di belakang Kane ada seorang Coman, Musiala dan Sane. Ini praktis full team, praktis skuad terbaik dari Bayern Munchen. Artinya apa? Munchen menata pertandingan ini juga tidak mau kalah. Mereka juga menata pertandingan ini untuk meraih 3 poin. Ya dong, logikanya seperti itu. Walaupun memang performa pemain di lapangan itu pasti akan berpengaruh karena mereka sudah nggak ngincer apa-apa. Istilahnya fighting spiritnya mungkin nggak terlalu 100%, intensitasnya nggak perlu 100% gitu loh. Tapi still mereka punya mental, mereka bermain dengan tenang. Itu yang menjadi plus point dari Bayern Munchen. Nah, sebenarnya kan yang perlu menang di pertandingan ini, yang perlu menunjukkan intensitas, yang perlu menunjukkan fighting spirit sejak awal, yang perlu mengambil inisiatif sejak awal, itu bukan Munchen, tetapi United. Ya dong. Tetapi MU yang harus mengambil intensitas sejak awal. MU yang harus mendikte permainan dari Munchen. Main di kandang loh ini. Tapi apa yang terjadi? Sejak menit awal tidak terlihat apa yang namanya intensitas, apa yang namanya kerja keras, fighting spirit, mental, nggak kelihatan sama sekali. Mereka terbawa justru oleh tempo Bayern Munchen yang memainkan tempo dengan sangat baik. Munchen tidak mengajak MU main cepat, slow, passing, balik lagi ke belakang, ball possession. MU terbawa, nggak pressing, nggak apa, bertahan di babak sendiri. Ya, pressingnya kadang-kadang ibaratnya lu tidak niat main, tidak niat menang. Bahkan di pertandingan ini MU hanya menciptakan satu shot on target, itu dari Luke Shaw.
Luke Shaw yang melakukan. Bukan dari lini tengah, bukan dari lini depan, dari fullback kiri. Menyedihkan. Dan gak ada peluang berbahaya sama sekali dari MU. Nyaris tidak ada peluang berbahaya. Munchen apakah bermain bagus? Tidak. Seperti yang tadi gue bilang, Munchen secara kepentingan, secara mungkin mindset pemain, mereka nggak perlu main ngegas-ngegas amat, mereka nyantai aja. Tapi mereka still mendapatkan peluang yang lebih banyak dibandingkan United. Mungkin ada 1-2 peluang besar, sisanya setengah-setengah peluang. MU itu nyaris gak ada peluang. Mereka megang bola aja susah. Dan gue nggak tahu ini mau menyalahkan siapa. Bahwa kemarin mungkin disalahkan pemain karena ada Rashford dan Martial yang selalu menjadi pengganggu. Tapi di pertandingan kali ini, Rashford Martial udah nggak main. Bahkan nggak dibawa. Tapi tetap fighting spirit, tetap mental pemain, tetap kerja keras pemain, tetap permainannya nggak jalan sama sekali. Jadi gue bingung. Apakah salah per individu ini atau salah secara kolektivitas tim? Kalau kita berbicara salah kolektivitas tim, maka salah pelatih dong. Pelatih yang menakodai tim ini supaya bermain bagus. Supaya memotivasi tim ini supaya mereka punya mindset, punya mental yang baik ketika masuk lapangan. Ketika ini tidak berjalan, maka yang salah siapa? Pelatih. Dan yang lebih lucunya lagi adalah statement dari pelatih kayak taktiknya MU ini setelah pertandingan berakhir. Dimana dia bilang, pemain sudah memberikan segalanya, kita bermain bagus, dan kita tidak layak kalah. Ini menurut gue pernyataan dari pelatih yang mediocre. Karena kita sebagai penonton layar kaca aja sudah bisa melihat bahwa MU main amburadul. Passing aja banyak yang nggak nyampe. Nggak heran ketika kemarin ada klip di mana lihat latihan passing rondo MU. 3 kali aja abis itu hilang bola. Passing aja nggak ada yang nyampe MU. Jarang ada yang sampai. Lalu dibilang main bagus. Lah, pertanyaanku main bagus itu parameternya apa? Bagi pelatih kayak taktik ini. Pegang bola enggak, ciptakan peluang enggak, menang enggak, cetak gol enggak, ciptakan peluang ciptakan big chances enggak. Apa parameternya? Fighting spirit juga enggak. Pemain males-malesan, kayak nggak niat main. Ini yang menurut gue kayaknya memang pelatih ini cuma bisa melatih tim yang tidak ada pressure, kayak Ajax. Ketika tim tidak ada pressure, maka pelatih santai-santai aja. Mungkin ketika di Champions League baru disorot, ketika di Liga Belanda mana disorot. Tapi ketika dia pindah ke Liga nomor 1, ke tim yang paling exposure paling besar, yang setiap every week, every match diperhatikan, disorot media, disorot oleh fans. Banyak sekali. Dia tidak bisa menghadapi pressure itu. Terlihat kok berkali-kali statement wawancaranya pun ngawur. Statement wawancaranya pun tidak mencerminkan dia ini pelatih yang matang. Dia pelatih yang bisa menangani tim-tim besar. Dan secara permainan, MU itu kayak Everton tadi. Bahkan lebih bagus Everton mungkin ketemu Bayern. There's nothing identity yang terlihat di MU. Kita berbicara katanya ini pelatih yang menerapkan filosofi. Filosofi apa? Ini filosofi bullshit begini. There's nothing di MU tadi malam. Ini pertandingan yang cukup membosankan sebenarnya. Karena Munchen begitu kontrol tempo. Dan MU pasrah gitu. Munchen main pelan, MU ya udah silakan gitu. Padahal main di kandang sendiri. Harga dirinya udah bahkan sampai di full time ya. Ketika udah full time, Erik ten Hag disorot, itu dibu oleh satu stadion. Harusnya dia ngaca. Apa susahnya sih lu sebagai pelatih, lu ngomong di depan ini, oke, ini salah gua. Gua tidak mampu mengkontrol. Itu tidak pernah dia lakukan. Dia selalu bilang, oh iya, kok keadaan luang ganti baik. Ketika lawan Chelsea sekali doang loh match di mana mereka main bagus, langsung koar-koar. Langsung merasa bahwa kita sudah bangkit mental, pemain bagus. Hello, itu memang betul-betul seperti itu apa kebetulan aja? Karena terbukti setelah itu 2 match amburadul. Emang masa mental pemain bagus 1 match doang? Masa tim mau bounce back, mau melawan media-media 1 match doang, habis itu amburadul lagi? Gue sih nggak tahu lah. Selama Erik ten Hag di MU sih gue happy-happy aja. MU akan seperti ini terus. 15 gol loh mereka kebobolan di Liga.
Champions dan 4 poin doang mereka mampu raih. Main aja 6 kali, ini dapatnya 4 poin. Jadi ya sudahlah. Kita lihat aja bagaimana MU apa namanya? Perjalanannya di Liga dan juga di Carabao ya. Carabao udah nggak lolos FA Cup sisa 2 itu. Apakah mereka mampu maksimal atau tidak, itu menentukan nasib dari Ten Hag, apakah stay atau dipecat. Salam sepak bola.